Perkenalkan, nama saya Jarwina Lumonturuan dengan NPM 1901010142. Oke, baik. Halo, selamat pagi semuanya anak didik. Apa kabar kalian semua? Saya harap semuanya baik-baik dan sehat selalu ya. Oke, baik. Kita akan mempelajari tentang materi pahlawan. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu pahlawan? Nah, pahlawan itu adalah orang yang keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau bisa dikatakan pejuang yang gagah dan berani untuk membela negara Republik Indonesia dalam merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, kalian pernah kan? Pasti kalian pernah dikasih uang jajan untuk datang ke sekolah ya kan? Nah, coba kalian keluarkan uangnya, kalian perhatikan apa yang ada di dalam uang tersebut. Nah, pasti ada gambar rumah, gambar pahlawan, ya kan? Jadi seperti ini contohnya ya. Nih, dalam harga 5.000 ada pahlawan yang bernama Dr. KH Idam Khalid. Nah, yang di harga 2.000 ada pahlawan yang bernama Muhammad Husni Tamrin. Dan di harga yang 1.000, maaf saya tidak punya, ada pahlawan Patimura. Nah, pahlawan Patimura ada semua kenal kan? Nah, jadi untuk apa dibuat gambar pahlawan di dalam uang? Alasannya adalah untuk kita menghargai jasa para pahlawan. Jadi pahlawan Patimura lahir di Maluku. Ada di sini yang tahu di Maluku itu di mana? Nah, pastinya Maluku itu berada di Indonesia. Jadi Maluku adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku, Indonesia. Provinsi yang berbatasan dengan Laut Seram di utara, Samudra Hindia dan Laut Arafura di selatan, Papua di timur, dan Sulawesi di Saraf. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Ambon. Patimura lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1783 dari ayah Frans Matulesi dengan ibu yang bernama Fransina Silahoe. Dan Patimura ini pada masa kecilnya bernama Thomas Matulesi. Jadi izinkan saya untuk membacakan sejarah pahlawan Patimura. Nah, sejarah perlawanan rakyat Ambon melawan VOC yang dipimpin oleh Kapitan Patimura. Sebelumnya Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816 Inggris bertekuk lutut kepada Belanda. Nah, pada tahun 1817 Belanda datang kembali dan mendapat tantangan keras dari rakyat Maluku dikarenakan kondisi politik, ekonomi, dan hubungan dengan masyarakat yang buruk selama kurang lebih 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit melawan dengan masyarakat senjata dipimpin oleh Kapitan Patimura. Kapitan Patimura sebagai pemimpin mengatur strategi perang bersama para pendukungnya. Sebagai pemimpin, Patimura berhasil bekerja sama dengan raja-raja dan patih dalam melaksanakan memimpin rakyat, pemerintahan, menyediakan pangan, mengatur dalam perjuangan melawan Belanda. Patimura juga berhasil menggalang persatuan dan kerjasama dengan kerajaan Ternate dan Tidore, kerajaan-kerajaan Bali, Sulawesi, dan Jawa. Perang melawan kolonial Belanda oleh Patimura dan rakyat Maluku hanya dapat dihentikan oleh Belanda dengan cara tipu muslihat, adu domba, dan juga bumi hangus. Nah, di wilayah Saparua, Patimura dipilih oleh rakyat untuk memimpin perlawanan kepada Belanda. Patimura pun dinobatkan dengan gelar Kapitan Patimura. Nah, jadi pada tanggal 16 Mei tahun 1817 terjadi persetujuan yang sengit. Rakyat Saparua dipimpin oleh Kapitan Patimura berhasil merebut benteng Burstedt. Tentara Belanda yang ada dalam benteng itu semuanya tewas, termasuk Residen Pandenberg. Bantuan pasukan Belanda yang dikirim untuk merebut kembali benteng Dorstad juga berhasil dihancurkan oleh Kapitan Patimura.
selama 3 bulan benteng Dürstedt dikuasai pasukan pimpinan Kapitan Pattimura. Benteng itu namun Belanda tidak mau menyerahkan begitu saja. Benteng itu Belanda kemudian melakukan operasi besar-besaran dengan menyerahkan pasukan yang lebih banyak, dilengkapi dengan menggunakan senjata yang lebih modern, dan pasukan Pattimura akhirnya kewalahan dan terpukul mundur dalam melawan pasukan tersebut. Jadi Kapitan Pattimura bersama beberapa anggota pasukannya ditangkap oleh pasukan Belanda di sebuah rumah di daerah Sirisori, lalu dibawa ke Ambon. Di Ambon, Pattimura dibujuk agar bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda, namun selalu ditolaknya oleh Kapitan Pattimura. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember tahun 1817 di kota Ambon. Atas kegigihan dan perjuangan dalam memperjuangkan kemerdekaan Kapitan Pattimura oleh pemerintah Republik Indonesia dinobatkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi Kapitan Pattimura meninggal pada tanggal 16 Desember tahun 1817. Nah, sekian sejarah dari pahlawan Pattimura. Nah, adik-adik, apa saja sikap yang bisa kita contoh dari pahlawan Pattimura? Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, yang pastinya satu, berani menghadapi tantangan, ya, dan yang kedua, bertanggung jawab atas pekerjaan kita, atas hak dan kewajiban, misalnya mengerjakan PR, membersihkan rumah. Nah, selanjutnya rela berkorban untuk kebenaran, ya. Jadi bahkan adik-adik semua, bukan hanya saja pahlawan Pattimura yang rela berkorban untuk merebut kemerdekaan Indonesia, ya, masih ada banyak lagi. Nah, di antaranya adalah Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, R.A. Kartini, Cut Nyai Dien, Raden Dewi Kartika, dan Jenderal Sudirman, Hashim Asyari, Sultan Hasanuddin, Marta Christina Ti Ahahu, dan masih banyak lagi, ya, anak-anak. Nah, sekarang kembali ke dalam pribadi kita atau dalam keluarga kita. Kita semua kan pasti mempunyai orang tua. Nah, orang tua kita itulah sebagai pahlawan kita. Nah, orang tua kita kan rela untuk bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan kita. Itulah tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya supaya anaknya bisa sekolah, bisa makan, dan tentunya kita sebagai anak, kita harus bertanggung jawab, kita harus rajin belajar, kita harus mengikuti apa kata orang tua kita. Nah, jadi saran ibu, tetap kita semangat, tetap melakukan hal yang benar, hal yang baik, rajin belajar supaya kita meraih masa depan kita, yaitu cita-cita kita, supaya kita menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang pemenang. Jadi sekian dan terima kasih. Jika ada yang salah, ibu mohon maaf. Terima kasih.